Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di pengkajian ilmu Allah lewat kaidah syariat, torekot hakikat dan ma'rifat. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengkaji ilmu Allah tentang Tuhan. Jadi dalam pengkajian ini saya mencoba belajar mengkaji bersama-sama dengan Anda. Jadi selama ini yang kita ketahui, yang kita ketahui tentang Tuhan itu hanya sebatas asma, nama yang kita paham, yang kita tahu. Asma Allah, nama Allah, yang Allah itu sendiri, yang diri Allah itu sendiri, itu yang mana? Kalau di kaidah syariat, di kedudukan syariat, Allah itu Tuhan. Panggil Allah, menyebut nama Allah itu Tuhan. Menyebut nama Allah itu Tuhan. Ini kalau di kaidah syariat. Alif lam lam ha, alif lam lam ha, sebutan bunyi Allah. Alif lam lam ha, sebutan bunyi panggilan Allah. Itu asma, itu nama, itu sebut, itu panggil, itu bunyi. Nama bagi Allah. Huruf dia, bunyi dia, sebut dia. Kalau mau memanggil Tuhan, panggillah namanya, panggillah nama dia. Memanggil Allah, panggil nama. Allah ini, saya tanya, Allah itu jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Kalau dekat, kenapa harus dipanggil lagi? Kalau dekat, kenapa harus disebut-sebut lagi? Kalau dekat, kenapa harus disebut, dipanggil, dikatakan? Seberapa jauhkah Allah itu?
Al-Quran surat Qaf ayat 16. Diri Tuhan terlebih dekat daripada kedua urat leher kita. Di surat Fusilat, dalam surat Fusilat ayat 54, diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Ayat 54 surat Fusilat. Ala innahu bikulli syai'in qadir. Bagaimana caranya kita hendak mengenali Allah? Apakah dengan namanya? Apakah dengan nama Allah? Mengenali Allah dengan asma Allah. Mengenali Allah dengan sifat Allah. Mengenali Allah dengan zatullah. Bagaimana ini kaidah yang benar? Kalau mau berjumpa Allah, kalau mau menyaksikan Allah, nyebut nama Dia kah? Allah, 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 terus ketemu gitu. Terus bisa menyaksikan Allah. Hanya cukup dengan menyebut Allah. Allah kan dekat. Wa nahnu aqrabu. Yang dipanggil ini yang dekat atau yang jauh? Saya tanya. Yang jauh kan? Kalau dekat, kenapa harus dipanggil-panggil? Kalau yang namanya dipanggil, maknanya kan berarti dia jauh. Kenapa kita selalu panggil-panggil? Kenapa kita selalu menyebut nama Allah? Sebut-sebut nama asma Allah. Kalau Allah itu dekat. Apabila kita paham Allah itu sangat dekat, terlebih dekat daripada kedua urat batang lehermu, kenapa kau panggil-panggil? Kenapa harus kau sebut? Kenapa harus dibunyi-bunyikan nama-nama Allah? Kalau Allah itu dekat, kenapa harus diingati? Yang diingat benda yang jauh. Yang boleh diingat itu ada rupanya. Yang boleh diingat itu tampak oleh mata. Yang boleh diingat itu makhluk. Yang boleh diingat ada namanya. Yang boleh diingat ada af'alnya. Yang boleh diingat ada sifatnya. Yang boleh diingat yang ada zatnya. Adakah Allah itu berasma? Adakah Allah itu beraf'al? Adakah Allah itu bersifat? Adakah Allah itu berzat? Allah menciptakan asma. Allah menciptakan af'al. Allah menciptakan sifat. Allah menciptakan zat. Adakah
Allah itu sendiri berasma, beraf'al, bersifat, berzat, yang dia sendiri menciptakan itu semua. Bagaimana ini? Yang berasma itu yang diciptakan, yang beraf'al itu yang diciptakan, yang bersifat itu yang diciptakan, yang berzat yang diciptakan, yang berasma itu makhluk, yang beraf'al itu makhluk, yang bersifat itu makhluk, yang berzat juga makhluk. Yang berasma itu sesuatu, yang beraf'al itu sesuatu, yang bersifat itu sesuatu, yang berzat itu sesuatu. Adakah Allah itu sesuatu? Allah bukan sesuatu. Allah bukan makhluk. Faham? Kan gini, banyak yang mengatakan kalau mau mengenal Tuhan, kalau mau mengenali Allah, kenali dulu diri. Udah kenal diri, kenal Allah. Dibilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man, apa, siapa? Kalau mau mengenali diri Tuhan, maka kenalilah dirimu. Siapa yang mengenali dirinya, maka mengenali diri Tuhannya. Bila mengenali diri Tuhannya yang nyata, al-insanu sirhi wa inna al-insanu wa anna siruhu wa sifati. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia. Kaidahnya macam-macam. Diri yang mana yang hendak kita kenali dulu? Diri yang kelihatan, yang tampak, cuma tinggal tengok saja, tinggal lihat saja. Diri rahasia, diri rahasia, makna rahasia. Makna diri rahasia tidak nampak, tidak kelihatan, gak bisa dilihat dengan mata, tidak boleh dirasa, tak boleh diumpamakan. Itu diri rahasia. Rahasia ini bagaimana? Boleh disebut gak? Diri rahasia itu, diri rahasia itu tidak bisa dilihat dengan mata zahir, tidak boleh dirasa dengan rasa, tak boleh diingat dengan ingatan zahir, tak boleh dihayalkan. Itu diri rahasia. Kalau diri zahir boleh dirasa, boleh diingat, boleh diketahui.
Jadi mana diri yang nyata, mana diri yang tersembunyi, mana diri yang terperi, mana diri yang rahasia. Diri terdiri, diri tersembunyi, diri yang hakiki, dan diri yang rahasia. Ini banyak kaidah. Harus tahu, harus paham makna dari kata-kata ini semuanya. Jadi paham sebenar-benarnya paham. Diri zahir, diri batin, diri rahasia. Bagaimana? Bagaimana cara kita mengenali? Kalau kita mau mengenali diri zahir kita, diri jasad, diri yang kelihatan, jasmani, dipanggil diri zahir. Diri zahir itu pembungkus diri batin. Diri batin ini, diri batin berjasadkan jasad, berumahkan jasad. Diri batin ya, berumahkan, pembungkus diri zahir ini, diri batin ini, diri jasad. Diri zahir, diri batin satu adanya. Diri batin af'al diri, diri zahir af'al dirinya, diri batin. Diri batin af'alnya diri zahir, diri batin nyatanya diri zahir. Diri batin ini perbuatan diri zahir. Jadi nyatanya diri batin ini, diri yang zahir inilah jasmani. Perbuatan diri zahir, perbuatan diri batin, lihatlah diri zahir. Kalau mau tahu af'al batin, kalau mau tahu af'al diri batin, perbuatan batin ini, lihatlah perbuatan diri yang zahir. Mata batin nyata pada mata zahir. Pendengaran yang batin nyata pada pendengaran yang zahir. Jadi kalau mau lihat diri batin, bagaimana af'al zahir ini, bagaimana perbuatan zahir ini, itulah perbuatan batin. Sebab adanya yang zahir daripada yang batin. Jadi yang menggerakkan yang zahir itu yang batin. Kalau mau lihat orang hatinya baik atau tidak, tengoklah perbuatannya, zahirnya. Kalau mau lihat guru yang baik, yang benar, lihatlah zahirnya, lihatlah perbuatannya. Kalau mau lihat guru yang tidak baik, ya tinggal lihat perbuatannya. Tuhan
Tuhan tidak pernah berkata dirinya Tuhan, sebab dia sudah Tuhan. Hah? Terus siapa yang cakap dirinya Tuhan? Siapa yang bilang dirinya Tuhan? Cuma Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, yang berkata bahwa dirinya dia Tuhan. Hanya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Selesai sudah pembelajaran, selesai sudah ilmu yang dia pelajari, ya. Terus dia bilang mengaku dia Tuhan. Orang yang mengaku dirinya Tuhan itu orang yang gak pernah jumpa Tuhan, orang yang gak paham Tuhan, orang yang gak mengenal Tuhan. Itulah makanya dia bilang mengaku dirinya Tuhan. Bila dia tahu Tuhan, bila dia paham Tuhan, bila dia mengenali Tuhan, dia tidak akan pernah mengaku dirinya Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan. Paham? Siapapun yang mengaku dirinya Tuhan, itulah orang yang tak pernah mengenal Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan, dia nggak kenal Allah. Makanya ya, dia mau menjadi Allah. Orang sudah ilmunya banyak, dia nggak bilang kalau dia berilmu. Dia banyak ilmu, tapi dia nggak berkata kalau dia punya ilmu. Sebab dia berilmu. Orang yang mengaku bahwa dan mengatakan dia berilmu, itulah sebenar-benarnya orang yang nggak punya ilmu. Orang yang paham, dia nggak bakal bilang kalau dia sudah paham, karena dia udah paham. Bagaimana kita mau mengenali diri jasad kita? Bagaimana cara kaidah untuk mengenali diri kita? Apa diri jasmani kita ini? Jasmani kita ini apa? Siapa jasmani? Yang kelihatan ini, yang zahir ini, yang kelihatan ini, jasad kita ini, manusiakah? Hewankah? Jinkah? Setankah? Tuhankah? Bagaimana kaidahnya? Mengenali diri yang zahir, mengenali diri Tuhan yang zahir, mengenali diri yang nyata, mengenali diri Tuhan yang nyata. Bagaimana kalau kita mau tahu yang kelihatan ini apa? Tuhankah? Rasulkah? Ibliskah? Jinkah? Manusiakah? Hewankah? Bagaimana cara mau mengenalinya? Sangat mudah sekali. Awal-awal sekali, yang awal-awal sekali, lihat, ingat, ketahui apa yang kita makan. Sangat mudah sekali, gampang banget. Kalau mau mengenali diri zahir ini, diri jasad ini, diri jasmani ini, diri yang nyata, diri yang kelihatan, bagaimana caranya mengenalinya? Ingatlah, harus tahu, ketahuilah apa yang kita makan, rasakan apa yang kita makan. Ingatlah,
Apa yang kita makan? Apakah yang kita makan makanan malaikat? Apakah makanan yang kita makan makanan setan? Apakah makanan yang kita makan itu makanan iblis? Apakah yang kita makan itu makanan jin? Ataukah makanan yang kita makan itu makanan hewan? Apakah yang kita makan itu makanan yang sebagai makanan manusia? Mari kita buka. Mudah. Manusia tidak akan makan makanan setan. Manusia tidak akan makan makanan jin. Manusia tidak akan makan makanan hewan. Dah, manusia makan makanan manusia yang sudah ditetapkan, oleh Allah, yang sudah ditetapkan Tuhan. Allah sudah atur, Allah sudah tetapkan makanan manusia, Allah sudah tetapkan makanan jin, Allah sudah tetapkan makanan hewan. Sudah ada. Itulah manusia. Ada 3 golongan. Yang awal golongan awam, yang kedua golongan khawas, yang ketiga golongan khawas bil khawas. Kita termasuk golongan yang mana? Ada manusia sebenar-benar manusia, ada manusia setengah manusia, ada manusia bukanlah manusia, ada manusia bentuknya saja manusia, sesungguhnya hewan yang nyata. Ada manusia setengah iblis, ada manusia setengah setan, ada manusia setengah jin, ada manusia pura-pura sebagai manusia, ada manusia bentuk saja manusia, ada manusia rupanya saja manusia, tapi berhati iblis, berhati hewan, berhati setan. Setan yang nyata, iblis yang nyata, hewan yang nyata. Dia pura-pura jadi manusia. Inilah manusia yang tak mengenali diri jasadnya. Inilah manusia yang tak mengenali diri jasmaninya. Inilah manusia yang tidak mengenali diri yang nyata. Dia tak tahu dirinya ini apa. Dia nggak tahu dirinya siapa. Bagaimana dia mau mengenali diri yang nyata, diri yang zahir saja, diri yang kelihatan saja, dia nggak tahu, dia tak mengenali. Apa yang dimakan, dia nggak paham. Apa yang dimakan, dia nggak ingat. Dia tidak bisa membedakan. Dia nggak bisa membedakan makanan manusia, makanan hewan, makanan setan, makanan jin. Dia nggak bisa membedakan. Inilah manusia yang tak mengenali diri jasadnya. Inilah manusia yang tidak mengenali diri jasmaninya. Karena apa? Golongan gak paham. Inilah golongan awam. Haram, halal, hajar semuanya, gigit semua, karena dia gak tahu penjelasan daripada yang maha suci. Dia gak paham. Innalillah. Dia ingat dia macam hewan. Dia ingat dia dari hewan. Yang dia makan itu seperti makanan hewan. Kalau
Kalau manusia itu nggak akan makan makanan hewan. Kalau dia paham, ya, apa yang dia makan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingat. Sebab makanan ini menjadi darah dan daging. Apa yang kita makan, apa yang kita minum akan menjadi darah dan daging. Sesuatu yang menjadi darah dan daging yang dibawa, yang kita masukkan ke dalam jasad kita, ke dalam diri kita, ke dalam badan kita, ke dalam perut kita, akan menjadi darah dan daging. Apabila darah dan daging kita hasil daripada najis, hasil daripada yang kotor, yang kita makan itu bangkai darah, yang pandai berak, yang bisa kawin, yang kita makan yang ada nafsunya, yang kita makan itu bisa berjalan, yang kita makan bisa berbicara, ya. Itu maka kita termasuk golongan, ikutnya kita golongan awam. Inilah perbedaan kaum Hawas dengan kaum Hawas. Hawas bil Hawas. Saya nggak menyalahkan, bukan menyalahkan kaum awam. Saya nggak menyalahkan. Saya berbagi seperti ini supaya tahu perbedaan kaum awam dengan kaum Hawas, dengan kaum bil Hawas, Hawas bil Hawas. Saya berbagi supaya tahu apa itu manusia yang sebenar-benarnya manusia. Saya kasih tahu, ada manusia yang setengah manusia. Bagaimana kalau kita mau tahu, mengenali itu manusia atau bukan? Hah? Apakah itu manusia atau bukan? Bagaimana kita ngerti, kita paham, kita lihat, kita bertemu seseorang itu benar-benar manusiakah ataukah setengah manusia? Lihat saja cara dia makan, apa yang dia makan, ketahui yang dia makan. Nanti boleh tahu, nanti tahu cara dia makan, apa yang dimakan. Kan ada contoh manusia. Kita kan ini ada contoh. Siapa contoh uswatun hasanah itu? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh suri teladan kita, contoh uswatun hasanah. Nabi pandai memilih makanan. Nabi pintar pikir apa yang dia makan. Nabi nggak sembarangan makan. Itulah Nabi kita, sehat walafiat. Dibilang Nabi ada makan kambing. Selalukah Nabi makan kambing? Setiap hari kah? Itu namanya sukuzon dengan Nabi. Itu menghina Nabi namanya. Amalan Nabi gandum, makanan Nabi itu buah kurma, gandum. Kalau sekarang ini roti. Bilang Nabi bilang makan kambing. Kapan kau jumpa Nabi? Kapan kau bersama-sama Nabi kau bisa bilang begitu? Dari mana kau? Hadis. Di surat Al-Maidah
Allah haramkan bangkai, darah hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang mati kena pukul, bagi orang awam, bagi pemikiran orang awam, bagi kajian orang-orang syariat, selain babi itu halal. Bagi kaum awam, selain babi halal. Cuma daging babi saja yang haram. Di surat Al-Maidah ayat 3 jelas darah itu haram. Di surat Al-Maidah ayat 3 jelas bangkai itu haram. Kalau diperhaluskan lagi, orang hawasul hawas, bagi orang hawas, darah apapun haram. Darah manusia, darah hewan, apapun darah itu haram. Sebab di surat Al-Maidah ayat 3 itu tidak ada pengecualian. Tidak ada kecuali darah ayam, darah ikan, nggak ada. Tetapi bagi kaum awam, iya, tidak memikirkan itu. Makan daging, makan darah. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Di dalam daging bersemayam darah. Daging itu rumahnya darah. Darah itu tempatnya pada daging. Kalau mau makan daging, pisahkan dulu, buang dulu darah pada daging itu, baru makan dagingnya. Ini baru halal. Saya bukan cakap dagingnya haram. Saya nggak bilang dagingnya itu haram, daging itu haram. Yang saya bilang, yang saya katakan, darah itu haram. Setitik pun haram, banyak pun haram. Ini untuk kaum khawas, bukan untuk kaum awam. Jadi bagi saudara-saudara yang kaum awam, jangan pakai ini, jangan dengarkan kata saya. Saya tidak berbicara untuk orang awam. Saya berbicara untuk orang khawas. Semua darah haram. Satu titik aja dekat baju nggak boleh, sebab najis berat. Jadi apabila orang hawasul hawas mau makan, dia pikir dulu, dia bersihkan dulu darah dia buang darahnya, dia makan dagingnya. Tiap-tiap yang bernyawa pasti disembelih. Tiap-tiap yang bernyawa pasti disembelih. Tiap-tiap yang mati bangkai namanya. Apapun itu yang sudah mati, bangkai namanya. Hewan mati bangkai, ikan mati bangkai, ayam mati bangkai. Tiap-tiap yang bernyawa yang mati itu namanya bangkai. Ini khawas. Kalau orang awam tidak, pemahamannya bukan seperti ini, lain. Jadi yang saya bicarakan ini harus bisa membedakan. Kajian ini untuk bisa membedakan. Makanya saya bilang,
kita berbagi di kedudukan, kaidah, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, semua ilmu Allah. Saya mencoba belajar, memahami, biar paham semuanya. Jangan saling salah menyalahkan. Saya bilang darah haram, saya nggak bilang daging haram, ya kan? Harus paham dulu. Bukan saya yang bilang darah itu haram, bukan saya yang bilang bangkai itu haram, bukan saya yang bilang, tapi surat Al-Maidah ayat 3. Tapi ada yang mengatakan bahwa pengkajian saya ini salah. Ya salah lah. Ya silakan. Ya kan. Kalau kamu bilang darah dan daging kau makan semuanya, ya, orang awam makan daging dengan darah-darahnya, ya kan. Hewan kalau makan daging gimana coba? Semua dimakan kan? Dagingnya, darahnya, tulangnya dimakan semua sama hewan itu. Hah? Coba makanan-makanan hewan itu, tulangnya, dagingnya, darahnya dia makan, kotorannya dimakan. Hah? Hah? Coba kalau lembu bisa ngomong. Hah? Kita manusia makan kita, sedangkan kita nggak pernah makan manusia, dia bilang. Ada hewan makan manusia? Tidak ada kan? Mana ada hewan makan manusia? Pernahkah lembu, kerbau makan manusia? Pernahkah kambing itu makan manusia? Hah? Tapi kalau manusia, apapun dimakannya. Apa-apa yang kita makan nantinya akan menjadi sifat dan karakter manusia yang selalu makan makanan hewan. Lihatlah, dia nggak bisa kawal nafsu dia. Dia sering marah, emosi, tidak bisa dikendalikan. Sedikit saja omongan begini begitu sakit hati, tersinggung. Inilah nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah, nafsu yang tidak bisa dikontrol, nafsu hewani. Bagaimana mau sembahyang? Pasal makan, cara makan, ya kan? Bagaimana? Apalagi hukum Allah yang lain. Untuk masalah makan aja kita udah ibarat kata itu, ya kan? Udah jauh. Jadi siapapun yang mau mengenali diri zahirnya yang nyata, diri jasad, diri yang nyata ini, lihatlah, ingatlah apa yang kamu makan, maka kamu dapat mengetahui siapa diri jasmani itu. Ya. Nah, setelah kita paham
setelah kita tahu diri jasad kita ini, diri zahir, jasmani kita ini apa, barulah kita mengenali diri yang batin. Tiap-tiap jasad, tiap-tiap jasmani pasti ada ruh. Ruh bermula daripada ruh kita, datangnya daripada Allah. Ruh berawal daripada Allah. Kalaulah kita tidak paham Allah Maha Suci, kalau kita sungguh mengerti, kita paham, kita tahu Allah Maha Suci, yang datang daripada Allah, suci kan enggak? Suci atau tidak? Kalau Allah Maha Suci, yang datang daripada Allah, minallah, haqqullah, innalillah, mesti suci. Maknanya ruh kita suci karena berawal daripada yang suci. Bolehkah yang suci itu, bolehkah ruh kita yang suci ini bertempat pada jasad jasmani kita yang kotor? Hah? Boleh nggak ruh kita yang berasal dari Maha Suci, ruh kita nih ya, zat yang awalnya berawal datang daripada yang suci, bertempat pada jasad kita yang kotor? Gimana? Ruh kita itu jiwa yang tenang. Nanti suatu saat kita dipanggil jiwanya, bukan jasadnya. Roh itu suci. Sedangkan jasad kita kotor. Inilah kenapa kita tidak bisa mendapatkan jiwa yang tenang. Karena apa yang kita makan, jiwanya nggak akan pernah tenang. Sebab ruh kita tadi, asal ruh kita tadi, mulanya ruh kita tadi daripada yang Maha Suci. Bagaimana ruh kita tidak tenang? Bagaimana ruh kita tidak resah gelisah, ya kan? Jadi awal saja mengenali diri awal, diri jasad, diri zahir kita, yang kita bela jasad kita ini, jasmani kita ini, kita bela dengan kekotoran. Kita buat, kita kerjakan, kita bentuk jasad kita ini daripada yang najis, yang kotor. Hati kita bagaimana? Akal kita bagaimana? Mata kita bagaimana? Pikiran kita bagaimana? Telinga pendengaran kita bagaimana? Itu makanya hati orang yang selalu makan bangkai, yang selalu makan najis, yang selalu makan darah, yang selalu makan hewan, itu gak bakal bisa kontrol hatinya. Hatinya selalu dengkinya, hatinya selalu mengkeji orang, hatinya selalu menyesat-nyesatkan orang, karena makannya bangkai darah yang menjadi darah dan dagingnya. Dia gak akan pernah bisa bertemu. Dia akan selalu dikuasai nafsu setan, nafsu hewan, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah. Tidak akan pernah mendapat. Kalau nafsu mutmainnah, nafsu yang diridhoi Allah, sebab apa? Dia selalu mengotori diri jasadnya, dia selalu mengotori diri zahirnya, dia selalu mengotori tempat ruhnya, dia selalu mengotori kedudukan ruhnya, dia selalu mengotori rumah daripada ruhnya.
yang sebenarnya dia lahir, yang sebenarnya dia berawal dari keadaan suci, bersih, fitrah, tidak ada satupun kekotoran pada dirinya. Tapi semasa hidupnya, semasa ia dikasih oleh ruh, oleh Allah, amanahkan oleh Allah kepada jasadnya, dia tidak pandai menjaga dirinya, dia tidak pandai mengawalnya, dia tidak bisa mengawalnya, dia tidak akan pernah kembali ke Tuhannya. Dia nggak bisa, dia nggak pintar mengontrol apa yang dia makan. Bolehkah yang kotor ini kembali kepada yang suci? Bolehkah yang maha suci menerima yang kotor? Boleh sucikah dengan menyebut-nyebut nama Allah? Bolehkah? Bolehkah dengan cukup dengan menyebut-nyebut Allah itu hati kita bersih? Bisa sucikah hati kita ini hanya dengan memanggil nama-nama Allah? Hati kita, darah kita, pikiran kita, perbuatan kita takkan pernah bersih. Biar 1000 tahun pun kamu sholat, biar 1000 tahun kamu memanggil nama Tuhanmu, berapa tahun pun kamu berzikir, kau tak akan pernah bersih. Karena kau gunakan hidupmu, kau gunakan hidupmu dengan yang kotor, dengan makanan yang kotor. Hati kita bersih, jauh daripada perbuatan yang keji dan munkar. Pendengaran kita bersih, jauh dari pendengaran yang maksiat. Penglihatan kita bersih, jauh daripada pandangan yang maksiat. Hati kita bersih, jauh daripada mengingati perasaan, merasakan yang langkah kita yang bersih, jauh dari langkah kita yang bersih. Perkataan yang bersih, jauh dari kata-kata maksiat. Inilah orang yang suci lagi suci. 1000 kali pun kita mandi, 1000 kali pun kita berwudu, takkan pernah bersih, takkan pernah suci. Inilah hakikat daripada diri zahir. Barulah kita masuk pada diri batin. Apa yang dimaksud diri batin? Siapa diri batin? Di manakah diri batin? Bagaimanakah rupanya diri batin? Ya. Banyak yang bilang diri batin itu ruh. Ruh ya ruh, bukan diri. Jasad tidak akan bergerak kalau ruh tidak bergerak. Ya. Jadi biar paham. Ada kaidah, ada ilmunya, ada tata caranya. Makanya belajar. Jangan salahkan orang yang mau belajar. Kita sama-sama belajar, berbagi pengetahuan tentang ilmu Allah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.